Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDX Channel TV dalam program Top 5 IDX Channel yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Pasar keuangan dan sektor real kembali diramaikan oleh berbagai perkembangan penting jelang penutupan tahun 2025. Dari emiten telekomunikasi raksasa hingga sektor pariwisata dan pertanian, dinamika kebijakan korporasi, aksi korporasi, serta indikator ekonomi nasional memberikan gambaran menarik mengenai arah ekonomi Indonesia di penghujung tahun. Sejumlah aksi korporasi besar mulai dari pembagian dividen interim hingga right issue jumbo menjadi sorotan utama investor yang tengah memantau prospek pasar. Tak hanya itu, perkembangan di pasar modal juga ditandai dengan pencabutan suspensi beberapa saham serta masuknya emiten tertentu ke papan pemantauan khusus. Dari sisi makro, data BPS mengenai lonjakan perjalanan wisatawan Nusantara, tingkat hunian hotel hingga peningkatan risiko gagal panen akibat cuaca ekstrim turut memberi sinyal mengenai tantangan dan peluang yang akan mewarnai kuartal terakhir 2025. Seluruh dinamika ini menjadi bahan penting untuk membaca sentimen menjelang awal tahun 2026 mendatang. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel. Berita 1, TOWR umumkan dividen interim akhir 2025. Simak jadwalnya. PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau TOWR, perusahaan menara telekomunikasi milik Jarum Group, mengumumkan rencana pembagian dividen interim sebesar Rp6,87 per saham. Langkah ini sebagai wujud apresiasi kepada pemegang saham. Keputusan tersebut ditetapkan berdasarkan rapat direksi dan persetujuan Dewan Komisaris pada 1 Desember 2025. Dividen interim ini diambil dari laba bersih persarean tahun 2025 dan dipastikan tidak akan mengganggu kondisi keuangan maupun kewajiban perseroan kepada kreditor. Harga saham TOWR berada di level Rp540 per saham hingga jeda siang 1 Desember 2025. Dengan kapitalisasi pasar Rp31,9 triliun setelah mengalami penurunan harga sekitar 18% sejak awal tahun. Perseroan telah menetapkan jadwal pencairan dividen yang akan dilakukan pada 23 Desember 2025, lebih cepat dari periode pembayaran dividen interim sebelumnya. Tanggal kum dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah 9 Desember 2025 dengan ex dividen pada 10 Desember 2025. Berita kedua, ikut trade issue, pengendali PANI siapkan total dana Rp10,8 triliun. PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI akan menggelar right issue jilid 3 dengan target dana maksimal Rp15,73 triliun melalui penerbitan 1,12 miliar right. Harga pelaksanaan right issue tersebut ditetapkan sebesar Rp12,975 per saham. PT Multi Arta Pratama atau MAP, pemegang saham utama sekaligus pengendali PIK 2, berkomitmen penuh untuk menyerap sebagian besar right dengan total dana yang disiapkan mencapai Rp10,8 triliun. MAP akan menyerap setidaknya 385,35 juta right atau sekitar 36,21% dari haknya dengan dana sekitar Rp5 triliun. Jika masih tersisa, MAP berencana melakukan pemesanan tambahan maksimal 450,3 juta right dengan tambahan dana sebesar Rp5,8 triliun. PANI juga menunjuk BCA Sekuritas dan Trimegah Sekuritas sebagai pembeli siaga yang siap menyerap sisa right hingga Rp2,97 triliun. Dana hasil right issue sebesar Rp15,12 triliun akan digunakan untuk penyertaan modal kepada PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK melalui pembelian saham dari PT Agung Sedayu AS dan PT Tunas Mekarjaya TMJ. Jika dana yang diperoleh kurang dari target, selisihnya akan tutup dengan menggunakan kas internal, sedangkan kelebihan dana akan dialokasikan sebagai penyertaan modal untuk 3 entitas anak usaha PANI. Berita ketiga, Ratu beredar kembali di awal pekan, Mora masuk papan FCA. Bursa Efek Indonesia atau BEI mencabut suspensi perdagangan saham PT Raharja Energi Cepu Tbk atau Ratu dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk atau Mora mulai sesi 1 pada Senin 1 Desember 2025 sehingga kedua saham tersebut dapat diperdagangkan kembali di pasar reguler dan pasar tunai. Saham Ratu sebelumnya hanya disuspensi selama 1 hari perdagangan, yaitu pada Jumat 28 November 2025.
Ini terjadi setelah saham tersebut mencatatkan penguatan 62,72% dalam 1 bulan dan terakhir perdagangan di angka Rp12.125. Namun saham Mora yang disuspensi sejak 17 November setelah menguat ekstrim sebesar 309% dalam sebulan, kini masuk ke papan pemantauan khusus. Konsekuensinya, saham Mora akan diperdagangkan dengan skema full call auction atau VCA karena disuspensi selama 2 pekan berturut-turut. Berita keempat, jumlah kunjungan wisatawan Nusantara tembus 900 juta perjalanan hingga Oktober 2025. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah perjalanan wisata Nusantara atau WISNUS mencapai 96 juta perjalanan pada Oktober 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,74% secara bulanan dan 17,90% secara tahunan. Secara kumulatif, jumlah kunjungan WISNUS sepanjang Januari hingga Oktober 2025 menembus angka 900,97 juta perjalanan atau meningkat 18,89% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu, perjalanan orang Indonesia ke luar negeri atau wisatawan nasional pada Oktober 2025 tercatat sebanyak 725,419 perjalanan. Angka ini naik sebesar 4,24% secara bulanan tetapi turun 0,80% secara tahunan. Secara kumulatif, perjalanan wisata nasional selama 10 bulan pertama 2025 mencapai 7,55 juta perjalanan, naik 2,88% dibanding tahun lalu. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel klasifikasi bintang pada Oktober 2025 mencapai 52,84%, mengalami peningkatan sebesar 2,68 poin presentasi secara bulanan. Provinsi Papua Selatan mencatat TPK tertinggi sebesar 66,49%, didorong oleh adanya acara besar dan kunjungan kerja dari pemerintah pusat. Berita kelima, BPS peringatkan risiko gagal panen di akhir tahun 2025 imbas cuaca ekstrim, terutama di Sumatera. Badan Pusat Statistik atau BPS mengeluarkan peringatan mengenai peningkatan risiko gagal panen menjelang akhir tahun 2025 yang dipicu oleh cuaca ekstrim, khususnya bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini, menyatakan bahwa bulan November dan Desember 2025 memiliki risiko kegagalan panen yang lebih besar karena gangguan langsung terhadap lahan pertanian. Akibat seriusnya dampak bencana alam, BPS harus memperpanjang pengamatan lapangan melalui survei kerangka sampel area atau KSA di 3 wilayah Sumatera yang terdampak. Besaran luasan potensi gagal panen untuk bulan November akan diumumkan dalam rilis Januari 2026. Berdasarkan perkiraan KSA padi amatan per Oktober 2025, BPS memproyeksikan kemerosotan luas panen padi hingga akhir tahun. Luas panen diperkirakan turun drastis dari 860.000 hektar pada Oktober menjadi 440.000 hektar pada Desember 2025. Sejalan dengan itu, produksi gabah kering giling atau GKG diperkirakan merosot dari 4,72 juta ton menjadi 2,47 juta ton dan produksi setara beras diperkirakan turun dari 2,72 juta ton menjadi 1,42 juta ton pada Desember 2025. Demikian Top 5 Additional edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda. Sobat investor, pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Additional TV, additional.com, dan media sosial Additional. Sampai jumpa. Jangan lupa selalu bahagia.